Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Ayu dari Prodi Ekonomi semester 5 STKIP Pangeran Dharma Kusuma. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran ceramah. Apa sih metode ceramah itu? Pengertian metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan, baik formal maupun informal. Metode ceramah ini menerapkan atau penuturannya dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya dan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada siswa. Metode ceramah ini sering kita jumpai pada proses-proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, sehingga metode seperti ini sudah dianggap sebagai metode yang terbaik bagi guru untuk melakukan interaksi belajar mengajar. Jadi, kesimpulan dari metode ceramah bahwa metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Metode ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak digunakan. Hal ini mungkin dianggap oleh guru sebagai metode mengajar yang paling mudah dilaksanakan kalau bahan pelajarannya dikuasai dan sudah ditentukan untuk penyampaiannya. Guru tinggal menyajikannya di depan siswa, dan siswa memperhatikan guru berbicara, mencoba menangkap apa isinya dan membuat catatan. Kemudian, ada juga kekurangan dan kelebihan dari metode ceramah, yaitu sebagai berikut. Kekurangan metode ceramah yang pertama, metode ceramah tidak dapat memberikan kesempatan untuk berdiskusi, memecahkan masalah, sehingga proses penyerapan pengetahuannya kurang. Yang kedua, metode ceramah kurang memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan keberanian mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, pertanyaan lisan dalam ceramah kurang dapat ditangkap oleh indera pendengar. Yang keempat, metode ceramah kurang cocok dengan tingkah laku kemampuan anak yang masih kecil atau di bawah umur. Berikutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru dalam menerapkan metode ceramah. Yang pertama, melakukan pendahuluan sebelum bahan baru diberikan dengan cara sebagai berikut. Poin A. Menjelaskan tujuan terlebih dahulu kepada peserta didik dengan maksud agar peserta didik mengetahui arah kegiatannya dalam belajar. Poin B. Setelah itu, baru dikemukakan pokok-pokok materi yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik melihat luasnya bahan pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang C. Memancing pengalaman peserta didik yang cocok dengan materi yang akan dipelajarinya. Caranya ialah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian mereka. Yang kedua, menyajikan bahan baru dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Poin A. Perhatian peserta didik dari awal sampai akhir pelajaran harus tetap terpelihara. Poin B. Menyajikan pelajaran secara sistematis, tidak berbelit-belit dan tidak meloncat-loncat. Poin C. Kegiatan belajar mengajar diciptakan secara variatif. Jangan membiarkan peserta didik hanya duduk dan mendengarkan, tetapi berilah kesempatan untuk berpikir dan berbuat. Poin D. Memberi ulangan pelajaran kepada respons. Jawaban yang salah dan benar perlu ditanggapi sebaik-baiknya. Poin E. Membangkitkan motivasi belajar secara terus-menerus selama perjalanan berlangsung. Motivasi belajar akan selalu tumbuh jika sesuatu belajar yang menyenangkan. Poin F. Menggunakan media pelajaran yang variatif yang sesuai dengan tujuan pelajaran. Yang ketiga, menutup pelajaran pada akhir pelajaran.
Kegiatan perlu diperhatikan pada penutupan itu adalah sebagai berikut. Poin A. Mengambil kesimpulan dari semua pelajaran yang telah diberikan, dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru. Poin B. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanggapi materi pelajaran yang telah diberikan, terutama mengenai hubungan dengan pelajaran lain. Poin C. Melaksanakan penilaian secara komprehensif untuk mengukur perubahan tingkah laku. Dalam memberikan suatu ceramah, seharusnya menggunakan gaya percakapan yang antusias, dan ceramah juga harus disampaikan dengan suara yang cukup nyaring.